dengan agenda-agenda atau topik-topik internal. Ini menurut kami merupakan hal yang sangat merugikan bagi Aceh. Anggaran Aceh yang sejatinya itu dialokasikan kepada kesejahteraan rakyat justru tidak terrealisasi dengan baik. Kami juga yang berasal dari latar belakang berbeda. Ada kawan-kawan dari aktivis LSM, kawan-kawan dari aktivis politik, kawan-kawan dari aktivis sosial, kawan-kawan dari praktisi, kawan dari profesional. Ini bergabung dan bersepakat untuk membentuk satu wadah yang kami sebut dengan Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh. Karena ini menjadi hal yang krusial dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dijawab, untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang saat ini sedang terjadi di Aceh. Untuk mempersingkat waktu, baik saya sebagai salah satu perwakilan dari DPWA membacakan maklumat kami. Rakyat Aceh menuntut Gubernur Aceh turun dari jabatannya. Sudah masanya kami, menurut kami, Gubernur Aceh itu mengundurkan diri dan istirahat. Karena menurut kami sudah tidak lagi produktif dalam menahkodai Aceh dengan anggaran yang tidak besar, tapi tidak menunjukkan realisasi yang sangat baik. Sudah 2 tahun pemerintah Zaini Abdullah belum mampu menjalankan janji-janji politik pada waktu kampanye pada rakyat Aceh. 21 janji-janji politik Zaini Abdullah yang sudah dituangkan dalam RPJM masih menjadi konsep di atas kertas tanpa terimplementasi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Kepemimpinan Zaini Abdullah tidak memiliki kebijakan penganggaran yang tepat sasaran. Kontrol terhadap pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya kreativitas untuk peningkatan pendapatan daerah, sehingga anggaran yang tersedia tidak mampu memacu tumbuhnya perekonomian sektor real. Padahal, aktivitas ekonomi masyarakat umumnya di sektor real, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan tidak tergarap secara maksimal untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sejauh ini, aktivitas ekonomi masyarakat merupakan inisiatif masyarakat sendiri dalam mengelola lahan yang dimilikinya. Intervensi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sangat rendah. Kalaupun ada kebijakan terkait aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi implementasinya belum maksimal dan menjawab kebutuhan masyarakat petani, begitu juga sektor perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Indikator lain, lemahnya pembangunan dapat dilihat dari realisasi anggaran. Pemerintah yang sampai saat ini masih 32% perhitungan kami dari target 40%. Keuangan yang direncanakan dari target 40% keuangan yang direncanakan. Pemerintah tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan pemerintahan. Ekonomi Aceh sangat tergantung dari realisasi anggaran pemerintah Aceh. Bisa dipahami jika ekonomi Aceh merosot dan petani kampung murah-marit lantaran lambatnya realisasi APBA di lapangan. Selain soal kecakapan pribadi, Dr. Zaini Abdullah, keterlambatan realisasi APBA juga dipengaruhi faktor pemerintahan Aceh yang tidak memiliki dan menempatkan orang-orang handal dalam kabinet pemerintahnya. Penempatan kepala SKPA dengan menggunakan pendekatan kroni-kroni yang memiliki hubungan famili dan kedaerahan dengan Dr. Zaini Abdullah. Pemerintah Aceh saat ini layaknya pemerintahan dinasti abad pertengahan, di mana keluarga-keluarga gubernur mengisi semua pos-pos penting di pemerintahan. Kasus korupsi juga terus meningkat tanpa upaya untuk pemberantasan korupsi, sebagaimana janji Zaini pada masa kampanye dulu. Sikap yang ditunjukkan oleh Zaini Abdullah bahwa pemerintah hari ini tidak memiliki sikap yang tegas terhadap pemberantasan korupsi di Aceh. Waktu kita tidak lagi panjang. Tahun depan pemerintahan Dr. Zaini kelihatannya akan fokus pada kerja-kerja politik pilkada yang akan berlangsung pada Februari 2017. Sudah dapat dipastikan bahwa program-program pemerintahan akan lebih fokus pada kerja-kerja politik pencitraan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami, kumpulan orang-orang yang resah, yang memiliki keseragaman terhadap keresahan sosial yang terjadi saat ini, tergabung dari elemen-elemen masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, aktivis politik, profesional, dan kelompok-kelompok yang peduli dengan pembangunan Aceh.
mendeklarasikan diri dalam barisan penyelamat pemerintah Aceh. BPPA disingkat dengan BPPA adalah kelompok kerja yang buka diri kepada siapapun, baik individu maupun kelompok, untuk bersama-sama melakukan perjuangan supaya dapat keluar dari persoalan Aceh saja. Intinya adalah BPPA membuka ruang pada seluruh elemen rakyat yang sepakat dengan alasan-alasan yang kami cantumkan ini untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami, sehingga ini bisa menjadi sebuah kekuatan rakyat untuk bisa mendorong Aceh ke arah yang lebih baik. Solusi yang kami tawarkan adalah menuntut Zaini Abdullah untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh, dan selanjutnya kami menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan percepatan pilkada di Aceh untuk memilih pemimpin yang baru. Tuntutan ini kami serukan supaya Gubernur Zaini Abdullah mengundurkan diri selambat-lambatnya 1 bulan setelah hal ini dideklarasikan. Bila tidak, kami akan berjuang melakukan pengerahan massa. Kekuatan rakyat mungkin menjadi salah satu alat tekan jika memang ini tidak diindahkan oleh Dr. Zaini Abdullah. Kepada kelompok masyarakat yang setuju dengan isi tuntutan ini, untuk kami himbau dan kami ajak membentuk barisan yang sama di kabupaten kota. Pendirian di kabupaten kota ini juga menjadi indikator bahwa ini bukan hanya menjadi keresahan segelintir orang, tapi ini menjadi kegelisahan ataupun keresahan seluruh rakyat yang masif. Sekali lagi kami ingin menggarisbawahi, perjuangan ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat Aceh di masa yang akan datang. Kepada Allah juga kita mohon supaya diridai dan perjuangan kita berhasil. Banda Aceh 11 Agustus 2014, Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh. Ada hal yang ingin kami lalat kepada kawan-kawan, bahwa ada salah penelitian di paragraf 3 paragraf terakhir itu disebut Partai Aceh, tapi sebenarnya itu pemerintah Aceh. Jadi bukan Partai Aceh. Kami lalat ini semata-mata teknis penelitian. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Bung Askal ingin menyampaikan. Terima kasih, Hendra. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kemudian kita fokus untuk mendorong saudara Dr. Zaini untuk mundur dari jabatan sebagai Gubernur Aceh. Gerak menemukan fakta yang terbaru bahwa dari 490 sekian orang yang kemudian mendapat posisi sebagai para pejabat di lingkungan pemerintah Aceh, 412 orang diantaranya adalah kolega beliau yang terdiri dari famili dekat, kemudian juga memiliki hubungan persaudaraan, dan selebihnya adalah memiliki hubungan timbal balik antara para pihak. Atas dasar itu, gerak menilai bahwa proses-proses ini adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam proses pemerintahan di Aceh. Kalau kita melihat indikator bahwa siapa di antara pemerintah Aceh yang paling korup, kalau sebelumnya misalnya ada publik mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya pada masa Irwandi Nazar tingkat korupsinya juga tinggi, tetapi kalau dibandingkan dengan pemerintah sekarang di bawah pimpinan Dr. Zaini, korupsinya lebih merajalela. Jadi kami ingin garis bawahi bahwa seluruh tahapan pencitraan yang dilakukan oleh Dr. Zaini, misalnya ketemu dengan pimpinan KPK, kemudian mengklaim bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang good governance, kemudian clean government, menurut kami itu hanya rekayasa untuk kepentingan seolah-olah bahwa beliau adalah orang yang paling terbaik. Tapi hasilnya, buktinya bahwa kami bisa mengatakan hampir seluruh orang-orang penting di tataran pemerintah di Provinsi Aceh itu diisi oleh kolega, famili, saudara, dan juga rekan yang kemudian memiliki hubungan dengan saudara Dr. Zaini. Yang lain bahwa kami juga menemukan fakta dari seluruh total APBA yang dikelola tahun 2012 dan tahun 2013, terbukti bahwa 30% diantaranya itu berpotensi hilang. Dana-dana hilang ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan bansos, kemudian hibah. Kalau kita melirik secara lebih dalam, hibah dan bansos ini dipergunakan sepenuhnya oleh kelompok-kelompok yang dekat dengan saudara Dr. Zaini.
Dan yang terakhir menurut catatan saya adalah terkait dengan implementasi pengadaan barang dan jasa. Dari beberapa dinas yang kemudian fokus mengerjakan proyek-proyek fisik dan sebagainya, di antaranya lebih banyak kemudian dimenangkan dan dipakai oleh kolega serta orang tim TEN yang dekat dengan saudara Dr. Jenny untuk kepentingan pemenangan tim-tim yang disebut dengan tim membantu Dr. Jenny. Jadi dasar itu kemudian bagi kami mengatakan bahwa pemerintah Aceh sekarang lebih korup dibandingkan dengan pemerintah Irwandi yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat bahwa Kompas melihat dalam proses 2 tahun lebih kepemimpinan Gubernur kita Bapak Dr. Jenny, bahwasanya proses penegakan hukum bagi pelaku kekerasan pelanggaran masa lalu juga belum ada apapun yang dilakukan. Memang kanun KKR sudah disahkan. Kanun KKR sudah disahkan dengan dorongan masyarakat korban dan segala macam masyarakat sipil. Tetapi sampai sekarang implementasi kanun itu tidak dilakukan. Padahal dana di pemerintahan Aceh, dana di Aceh itu cukup banyak yang bisa untuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Tidak ada tanggapan apapun yang diberikan oleh gubernur kita tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu juga kita lihat bahwa angka kemiskinan di Aceh juga sangat tinggi. Kita lihat data BPS 30 data BPS kita lihat angka kemiskinan di Aceh meningkat menjadi 2% meningkat angka kemiskinan. Begitu juga pengangguran meningkat, 30.000 orang menganggur di Aceh. Tidak ada uang cukup banyak, 35 triliun uang yang ada di Aceh digulirkan, tapi sama sekali tidak ada perubahan kesejahteraan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh pemerintahan Zaini Abdullah sampai sekarang. Hal itu yang menjadi kami dari Barisan Penyelamat Pemerintahan Aceh menuntut agar Dr. Jenny turun sebagai gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ekonomi kita melihat, saya dari perwakilan teman-teman pedagang, industri tidak ada di Aceh. Yang gerakan ekonomi yang ada adalah di sektor perdagangan. Jadi kita melihat pemerintah selama 2 tahun ini kurangnya program untuk pedagang, pemberdayaan pedagang kecil itu sangat kurang. Kita kemarin teman-teman juga bisa melihat kayak gimana antusias masyarakat untuk mengajukan proposal ke kantor gubernur, tapi hal itu juga tidak ada program. Ini kita menuntut, saya sebagai perwakilan pedagang ini menuntut pemerintah Dr. Jenny itu harus mundur karena tidak mampu memberdayakan ekonomi pedagang kecil, termasuk masyarakat kecil. Mungkin itu aja. Terima kasih. Karena saya juga perwakilan besok, saya coba melihat dari sisi pendidikan. Sudah dua tahun pemerintahan Zikir, saya lihat bahwa pendidikan makin hari makin merosot, sehingga kami melihat bahwa ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Nah, kalau bicara soal anggaran seperti Ibu bilang tadi bahwa besar seharusnya bisa dialokasikan untuk mensejahterakan pendidikan. Tapi lagi-lagi ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa dan mengapa hari ini pendidikan di Aceh itu makin hari makin merosot? Ini menjadi tanda tanya besar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh? Apakah ini dibiarkan atau tidak dilakukan sama sekali? Kami minta kalau seandainya pemerintahan Aceh hari ini sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan pernikahan Aceh yang lebih maju, maka sebaiknya pemerintahan Aceh tentu saja dari pemerintahannya. Karena kalau makin lama-lama makin masyarakat ada Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pemerintahan Jenny Abdullah tidak saja angka korupsi semakin tinggi, karena ternyata dari pengamatan, dari investigasi yang kita lakukan bahwa banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian mandek tidak berjalan karena juga ada pengaruh dan intervensi yang kuat dari penguasa atau kekuasaan Dr. Jenny. Contoh kasus misalnya
kasus traktor di Dinas Pertanian, dan ada beberapa kasus lain yang juga termasuk kasus-kasus di daerah. Satu, selain sektor perekonomian, terus kemudian sektor pendidikan, sektor pertambangan, kehutanan mengalami krisis yang amat parah. Juga terkait dengan partisipasi publik, pemerintah Dr. Jenny Abdullah tidak membuka ruang sedikit pun bagi publik untuk bisa berkomunikasi, bisa memberikan kritikan, masukan terhadap proses pembangunan yang ada di Aceh. Sepanjang pengamatan dan sepengetahuan saya, maka pemerintahan Dr. Jenny Abdullah adalah pemerintahan terburuk di Aceh semasa pengamatan dan sepengetahuan saya. Ini terjadi karena memang ketidakcakapan Dr. Jenny Abdullah memimpin Aceh. Ketidakcakapan karena memang ketidaksiapan beliau, baik dari disiplin ilmu, kemampuan manajerial, dan pemilihan orang-orang dalam membantu kabinet Jenny Abdullah untuk menyelamatkan Aceh agar tidak terpuruk semakin dalam, semakin rusak. Maka hanya satu solusi, yaitu Dr. Jenny Abdullah harus turun dari jabatan gubernur. Maka saya ingin mengatakan, ayo mari kita hentikan bencana Aceh yang lebih parah daripada bencana kemanusiaan, bencana politik, bencana lingkungan hidup. Bencana lingkungan hidup, bencana kemanusiaan, bencana darurat korupsi hanya terjadi pada masa pemerintahan Jenny Abdullah. Jadi solusinya adalah hanya dengan Dr. Jenny Abdullah harus turun dari jabatan sebagai gubernur. Terima kasih. Terima kasih rekan kawan yang berarti itulah dasar belakang kenapa kami berhimpun dan bergabung dalam wadah barisan Aceh. Di beberapa argumen dan sebuah basis nasionalisasinya kami bangun. Yang kami hadapi, yang kami himbau, kami ajak seluruh elemen masyarakat untuk menghancurkan dinasti Zaidi di Aceh. Yang kita lawan jelas bahwa sedang ada pola membangun sebuah dinasti yang korup dan tidak berkemanusiaan di Aceh. Dan ini yang saat ini sedang kita himpun, terus kita lawan dan tidak boleh ada di Aceh. Mungkin itu secara garis besar beberapa argumentasi sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari perwakilan MPA. Mungkin ada tanggapan atau hal-hal yang ingin diklarifikasi oleh rekan-rekan pers, kami silakan. Pak Jo, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, disebutkan bahwa ada banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu tidak berpihak pada masyarakat. Indikasinya apa? Yang kedua, Bu Mendra dari mengatakan bahwa pemerintah sekarang lebih banyak menyelesaikan konflik internal. Apakah itu di internalnya pemerintah atau di internalnya partai? Karena kedua orang ini adalah mewakili satu partai. Dari gerak kepada Bang Askal, apa indikasi sebenarnya banyak ditemukan korupsi di masa pemerintahan Zaidi Abdullah? Apa indikasinya? Apa bukti-buktinya apa? Jadi harus dirincikan kan? Misalnya di proyek apa terbuka. Nah, kedua orang ini adalah orang sangat pakai yang diusung oleh Partai Aceh. Kenapa harus disalahkan Dr. Jenny? Kenapa misalnya tidak masuk zat mana? Kegagalan Dr. Jenny juga kegagalan zat mana? Nah, ini juga perlu dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya.
Sebetulnya dua pertanyaan tadi sudah diajukan oleh rekan Zulkarnain. Yang pertama terkait dengan indikasi korupsi masa pemerintahan JNI sekarang. Yang kedua juga kenapa hanya Dr. JNI yang diminta pertanggungjawaban. Mungkin ini ada satu aja terkait dengan nama BPPA-nya. Tadi saya sendiri ketika menerima SMS mengira barisan ini sama seperti barisan BPPA sebelumnya, barisan pendukung Partai Aceh gitu. Jadi saya merasa tadi ini hanya untuk memperkuat barisan pendukung Partai Aceh begitu. Jadi saran saya ini bagaimana mungkin kepanjangannya ada sedikit perbedaan dengan barisan pendukung Partai Aceh itu. Ya, saya rasa itu aja dulu. Baik, terima kasih. Saya coba kasih beberapa hal. Pertama, menyangkut nama, kita tidak inspirasi oleh apapun, tapi memang kita itu singkatannya barisan penyelamat pemerintah Aceh. Kalaupun secara kebetulan bersamaan dengan skop yang lebih kecil, yaitu soal internal, kita mau bicara soal Aceh, kita tidak bicara soal internal. Muncul, menurut saya ini juga semakin mensahihkan bahwa dengan statementnya Dr. Zaini bahwa tidak ada dua kemudi di Aceh, yang ada hanya satu kemudi, ya ini jadi urusan Dr. Zaini. Tanggung jawabannya kita minta kepada Dr. Zaini karena ini untuk penegasan bahwa membuktikan bahwa ini soal satu kemudi yang beberapa kali disampaikan oleh Dr. Zaini di peradilan kepada publik. Selanjutnya ini kan menyangkut apa tadi muncul soal soal korupsi. Saya kira muaskan program muncul klarifikasi yang ketiga terakhir apa muncul anak popeng yang terakhir, kenapa harus Dr. Zaini yang harus turun? Mereka ini kan ya bukan itu sudah saya klarifikasi. Yang kedua yang ini soal mengurus internal. Ya, soal internal. Saya kira beginilah bahwa kami melihat 2 tahun kepemimpinan ini disibukkan dengan persoalan-persoalan perdebatan yang tidak layak dikonsumsi publik. Masyarakat rakyat tidak menginginkan misalnya kenapa harus ada bendera, kenapa harus ada lambang, kenapa harus ada kanun politik, kenapa ribut gubernur dengan wakil gubernur, kenapa tidak wakil gubernur yang nggak bisa diselesaikan oleh Dr. Zaini. Jelas bahwa posisi wakil gubernur itu merupakan pembantu gubernur. Jadi menurut saya ini persoalan internal di dalam demokrasi, di dalam pemerintahan. Jadi fakta lain soal persoalan internal itu adalah gonta-ganti SKPA yang tidak jelas juntrungannya apa, indikatornya apa, tiba-tiba besok diganti. Ternyata indikatornya adalah kekerabatan. Ini yang kami sebut dengan persoalan internal. Jadi kita yang kami lihat, kami lihat adalah persoalan Aceh secara umum, bukan persoalan kelompok